Batavia is deze dagen de eerste groep Indonesiërs gearriveerd die uit Nederland naar hun vaderland terugkeerden. Ze zijn gedurende de bezetting in het kamp Makassar bij Batavia gevangen gehouden. 5 Desember, yang biasanya dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita oleh kalangan keturunan Belanda di Nusantara. Tapi tidak pada 5 Desember 1957, yang justru keadaan sebaliknya begitu mencekam. Bagi orang Belanda, tanggal 5 Desember selalu dinanti-nantikan untuk merayakan Hari Sinterklaas. Tradisi ini juga ikut masuk di Nusantara pada era Hindia Belanda. Pesta Sinterklaas ini selalu berlangsung meriah, terutama di Batavia. Setiap anak-anak Belanda dan para anak bangsawan akan merayakannya dengan bertukar hadiah. Namun, suasana berubah pada 5 Desember 1957. Presiden Soekarno melarang perayaan ini, disusul dengan terusirnya orang Belanda dan keturunannya. Dampak dari hubungan Indonesia dan Belanda sedang memanas. Tidak hanya warga berdarah Belanda murni, orang berdarah campuran Indonesia Belanda pun banyak yang pergi dari Indonesia. Berawal dari dilarangnya perayaan pesta Sinterklaas, sehingga peristiwa ini dikenal dengan Sinterklaas hitam. Kala itu, situasi politik sedang memanas karena gagalnya Indonesia memperoleh dukungan terhadap masalah di Irian Barat dalam pemungutan suara di PBB pada 29 November 1957. Pada waktu itu, Irian Barat masih diduduki Belanda dan Belanda terus berupaya mempertahankannya. Atas dasar inilah Bung Karno geram dan pada saat itu tersebar propaganda yang menyatakan warga Belanda berbahaya bagi negara, hingga pada titik yang mana pemerintahan Indonesia saat itu menasionalisasi secara besar-besaran aset-aset milik Belanda dan perusahaan-perusahaan Belanda yang ada. Kedutaan dan konsulat Belanda ditutup dan pesta perayaan Sinterklaas sudah lenyap. Sikap anti Belanda dan orang-orang Belanda pun menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Situasi yang semakin mencekam membuat warga Belanda, warga keturunan Belanda, atau orang-orang Indo, yaitu berdarah campuran Belanda pribumi atau biasa dipanggil Sinyo-Noni, tidak memungkinkan untuk berani tetap tinggal di Indonesia. Demonstrasi besar-besaran anti Belanda terjadi di mana-mana, diselingi teriakan "Usir Belanda". Banyak dijumpai aksi teror dan vandalisme yang menimpa kediaman orang-orang Belanda. Banyak tembok di tiap kota yang bertuliskan seruan pengusiran warga Belanda. Kebanyakan orang-orang Belanda sudah tidak berani menampakkan diri kala malam. Sejumlah fasilitas umum seperti pertokoan, restoran, bioskop, hingga hotel enggan melayani warga kulit putih tersebut. Sampai beberapa angkutan umum pun seperti halnya becak beramai-ramai memboikot calon penumpang orang keturunan Belanda. Seperti halnya Harian Pedoman edisi 6 Desember 1957 menyebut kehadiran orang Belanda di muka umum sudah mulai diboikot di Jakarta semenjak perintah pemulangan dikeluarkan Menteri Kehakiman. Melihat antipati yang menjadi-jadi dari warga pribumi membuat banyak dari warga kulit putih atau Indo yang memilih bergegas pergi dalam waktu secepatnya. Di antara mereka banyak juga yang hengkang tanpa membawa barang apapun karena diusir paksa oleh massa. Bahkan banyak dari mereka yang rela menempuh perjalanan ribuan mil dengan bertempat di dek kapal. Itu jauh lebih baik daripada menghadapi teror oleh amukan massa. Sejak awal Desember 1957, Kementerian Kehakiman dan Jabatan Imigrasi memang sudah merancang operasi darurat repatriasi warga Belanda. Dalam operasi repatriasi tersebut, Kementerian Kehakiman berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah Belanda agar proses pemulangan warga negara Belanda bebas dari kesan pemaksaan. Dari Desember 1957 hingga Agustus 1958, keseluruhan orang Belanda yang keluar dari Indonesia mencapai 33.600 orang. Rombongan pertama bertolak dari Jakarta menggunakan pesawat terbang menuju Singapura, lalu sisanya berangkat dari Tanjung Priok Surabaya dan Semarang dengan menumpang kapal yang dikirim langsung dari Belanda. Dan setidaknya masih tersisa 5.000 sampai 6.000 orang Belanda dari kalangan ahli yang masih tetap tinggal dan bekerja. Kemudian rombongan terakhir ini baru diberangkatkan menuju ke negeri kincir angin pada awal September 1958
menggunakan kapal ke-94. Hampir 50.000 warga Belanda ataupun keturunan Belanda yang pergi meninggalkan Indonesia. Adanya tragedi ini, Perdana Menteri Belanda kala itu, Willem Drees, sampai menuduh Wali Kota Jakarta, Soediro, beretikat mengusir warga Belanda dari Jakarta dengan cara yang tidak etis. Meskipun tampilan fisik mereka berkulit putih, rambut pirang, dan bermata biru, tapi bagi mereka, Indonesia adalah tanah kelahiran yang mereka cintai. Banyak dari mereka malah belum pernah sekalipun menginjakkan kaki ke negeri Belanda. Mereka bingung dan bertanya-tanya, seperti apa negara tersebut? Bagaimana kehidupan di sana? Kementerian Sosial pemerintah Belanda menghimbau kepada seluruh warganya lewat radio dan siaran TV untuk mau menampung para pendatang baru itu di rumah-rumah mereka. Banyak dari mereka memulai kehidupan dari titik awal tanpa rumah, tanpa pekerjaan. Di antara mereka ada bocah-bocah polos yang tidak paham politik ketika hari Sinterklas dilarang Bung Karno. Di antaranya yaitu Louisa Johanna Theodora van Dorp. Waktu itu, dia baru saja lulus SD. Sebagai bocah berdarah Belanda, dia harus ikut mengungsi ke negeri asalnya dan meninggalkan Surabaya. Lalu, Theodora dewasa dan menjadi penyanyi keroncong dengan nama panggung Wieteke van Dorp atau biasa dipanggil Tante Lin. Give Me Maar Nasi Goreng merupakan lagu kenangan Tante Lin semasa ia tinggal di Indonesia. Geef mij